سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan apam, makannya dicampur kelapa. Bagi yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Beli apam di muko-muko, makannya di Bukit Tinggi. Bagi yang belum jawab salam, biar masuk surga juga, maka kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apam dengan gula merah. Dari jawab salamnya nampaknya banyak yang puasa sunnah. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jurusan Promosi Kesehatan, yang kami hormati Ibu Kasukur, betul ya Bu ya, urusan kesiswaan, dan seluruh Bapak Ibu dosen jurusan Promkes, Promosi Kesehatan, teman-teman HMJ, dan seluruh teman-teman. Kami panggil teman-teman ya, karena umur kita nampaknya nggak jauh beda. Seluruh teman-teman yang hadir, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah. Bertemunya kita dalam sebaik-baiknya tempat, itulah masjid. Kata Nabi, ahabbul bilad indallah masajiduha. Bumi yang paling Allah cinta itu adalah masjidnya. Berkumpulnya kita juga di sebaik-baik majelis. Inilah yang disebut namanya majelis ilmu.
sampai-sampai disebut Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya hadir di majlis ilmu seperti kita ini, maka Allah mudahkan juga langkahnya masuk ke sorga. Tak ada yang amin. Itulah kalau dengar ceramah sambil main HP. Makan apam campur gula merah. Habis itu makan lepek binti. Ini bapak lah mulai ceramah, yang masih main HP, marolah berhenti. Maka mari sama-sama kita buktikan syukur itu. Dengan sama-sama yuk kita bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Yuk ungkapan syukur itu. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Siapa kata Nabi yang sekali bersalawat kepadaku, maka Allah akan melimpahkan kepadanya 10 rahmat. Mari, agar Allah rahmati perkumpulan ini, kita sambung syukur tadi dengan sama-sama salawat. Yuk, salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh teman-teman yang kami banggakan. Halal bihalal kita pagi ini temanya, ini bahasa Inggris. Ini tanda kalau yang adakan mahasiswa. Temanya pakai bahasa Inggris. From forgiveness to peace. From apa tadi itu? Fellowship to blessing. Benar tidak pengucapannya? Benarlah ya. Tadi diartikan oleh Pak Ketua Panitia. From forgiveness to peace. Dengan memaafkan, maka akan ada kedamaian. Betul Pak Ketua? Dan dengan kebersamaan akan melahirkan keberkahan. Itu tema kita, halal bihalal. Maka dari tema ini ada satu hadis yang akan kita sampaikan berkaitan dengan tema. Kami sapa dulu. Boleh manggil anak? Nak. Enggak kompak. Cek sound. Nak. Yang perempuan, nak. Yang laki-laki, nak. Baik, ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani.
berkaitan dengan tema kita. Nabi bersabda, "Manibtuliya fasabara wa u'tiya fasyakara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara. Ulaika humul amnu wa hum muhtadun." Apa kata Nabi? Siapa yang diberi ujian dan dia sabar. Siapa yang diberi nikmat dan dia bersyukur. Siapa yang berbuat salah dan dia minta maaf. Dan siapa yang dizalimi, dia memaafkan. Maka kata Nabi, mereka akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini temanya. Cocok nggak temanya, nak? Cocok. Maka ada yang perlu kita garis bawahi dari hadis itu. Ternyata ada yang dijamin Nabi. Siapa mereka orang yang dijamin mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian? Salah satu dari hadis itu adalah siapa wazulima faghafara wa zalama fastaghfara. Ketika terzolimi dia memaafkan, ketika dia berbuat salah dia minta maaf. Pelajaran dari hadis ini ternyata ketenangan, kedamaian itu lahir dengan cara saling maaf, memaafkan. Maka inilah wadah yang disebut halal bihalal. Nah, halal bihalal itu betul tradisi kita di Indonesia. Yang konon kata orang, tak ada acara halal bihalal di negeri lain. Halal bihalal itu konon satu-satunya cuma ada di negeri kita Indonesia. Walaupun halal bihalal itu bahasa Arab. Tapi halal bihalal tak pernah kenal di Arab. Orang Arab tak tahu dan tak pernah tahu apa itu halal bihalal. Halal bihalal murni tradisi. Apa arti halal bihalal? Halal bihalal itu dari kata tahallala. Kalau kita buka kamus, tahallala itu satu artinya meluruskan yang kusut. Meluruskan benang yang kusut. Tahallala juga artinya mencairkan yang beku. Ini secara bahasa. Tahallala juga artinya menyelesaikan masalah. Maka halal bihalal bermakna meluruskan hubungan kita yang kusut mungkin selama setahun ini. Halal bihalal juga maknanya mencairkan mungkin hubungan kita selama ini beku. Karena mungkin jarang saling ketemu. Jarang saling sapa. Mungkin ada pandangan mata yang menyakitkan hati. Mungkin ada lisan kita yang tersinggung. Maka hubungan kita jadi beku. Maka halal bihalal yang tadinya beku, ayo kita cairkan dengan pertemuan ini. Salah satu dari halal bihalal apa yang kita lakukan? Bersalam-salaman, maaf, memaafkan. Maka tadi kata pembawa acara, nanti ada acara salam-salaman. Yang lanang, salam yang lanang. Yang tino maksudnya. Yang tino, salaman yang tino. Kenapa harus bersalaman? Ternyata salaman itu dalam hadis. Ma min muslimaini yaltaqiyani. Tidaklah seorang muslim yang bertemu. Fatasafahani. Kemudian dia bersalaman. Berjabat tangan. Illa ghufira lahuma qabla iyatafarraqa. Maka Nabi pastikan dengan salaman itu menggugurkan dosa di antara mereka berdua. Sebelum mereka berdua berpisah. Masya Allah. Maka salaman itu sunnah. Pesan Nabi apa? Tasafahu yuzhibul ghilla an qulubikum. Bersalamanlah kamu, kata Nabi. Karena dengan salaman menghilangkan dengki. Salaman menghilangkan benci. Salaman menghilangkan dendam. Berarti salaman itu perintah Nabi, maka salaman itu sunnah. Salaman itu tadi kata Nabi menghapuskan dosa antara sesama kita. Salaman itu kata Nabi menghilangkan dengki.
Maka orang yang musuhan pasti tak mau salaman. Ada mahasiswa-mahasiswi prongkes yang bermusuhan, mungkin saling berebut mantan, ada? Maka orang bermusuhan pasti tak mau salaman. Maka tanda orang itu dalam kebaikan, dia tidak akan pernah berat untuk saling menjulurkan tangan, salam-salaman. Ya nak? Nah, maka tadi kata Nabi, siapa yang akan mendapatkan ketenangan, siapa yang akan mendapatkan tupis tadi, kedamaian, kebahagiaan, ternyata dengan cara memaafkan. Bagaimana orang yang salah tak mau minta maaf? Maka orang yang dalam kesalahan, hidupnya pasti dalam kegelisahan. Betul? Ternyata ketenangan itu ketika kita dalam kebenaran. Dan ternyata orang gelisah itu ketika dia berada dalam kesalahan. Maka orang itu akan merasa tenang ketika dia dalam kebenaran. Maka kebenaran mengantarkan ketenangan. Innal khaira tuma'ninah. Sungguh kata Nabi, kebaikan itu, kebenaran itu akan melahirkan yang namanya kedamaian, ketenangan. Sebaliknya, inna syarra, keburukan, kesalahan itu akan melahirkan ribah, kegelisahan. Maka orang ketika berbuat benar dia akan tenang, walaupun mungkin hidupnya kekurangan. Sebaliknya, orang itu ketika berbuat salah, hidupnya pasti merasakan gelisah, walaupun mungkin hidupnya serba mewah. Betul? Nah, kita ambil pelajaran waktu kemarin puasa. Ini semua puasa kan waktu Ramadan? Yang mahasiswa yang cowok puasa kan? Kok agak ragu jawabannya? 1 bulan kan puasanya? Jadi nak, lihat kita ambil pelajaran waktu puasa kemarin. Ada hadis Nabi. Lisaimi farhatani. Orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan, kata Nabi. Ini pelajaran dari Ramadan kemarin. Orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan, kata Nabi. Farhatun ingda fitrih wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Allah. Jadi kita semua ketika puasa pasti merasakan kebahagiaan pertama ketika berbuka. Maka semua kita kenapa bahagia ketika berbuka? Bukan bahagia karena ingin makan takjilnya. Bukan bahagia karena bisa makan, bisa minum. Bukan. Tetapi ternyata kenapa kita bahagia? Karena kita berhasil menjalankan perintah Allah dari subuh sampai maghrib. Betul? Maka orang yang tak puasa, walaupun dia mungkin pas azan maghrib dia ikut makan, tapi dia tak puasa, pasti dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan waktu makan. Maka ternyata kebahagiaan itu sesungguhnya bukan karena makannya. Tapi kenapa? Karena kita berada dalam kebenaran. Berhasil kita menjalankan perintah Allah. Maka bahagia kita. Kita tidak mau makan, tidak mau minum walaupun tak ada yang melihat. Kita tidak mau berbuat dosa walaupun tak ada yang melihat. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan Allah. Betul? Itulah hakikat kebahagiaan. Ketika kita terus dalam kebenaran. Tetapi masalahnya namanya manusia pasti ada benar, ada salah. Betul? Begitu juga kita dan teman kita. Hari ini mungkin kita benar, tapi bisa jadi besok kita berbuat salah. Karena manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka ketika hari ini kita berbuat salah, terlanjur berbuat salah, maka tadi biar damai, jangan pernah malu untuk mengucapkan kata maaf.
Sepakat? Tadi hadis. Dan ketika kita jadi korban kesalahan orang, kita yang dizalimi orang, jangan lupa untuk mengucapkan aku maafkan. Maka itulah tadi yang disebut kedamaian. Walaupun memaafkan itu berat. Berat tak nak? Ternyata mana lebih berat memaafkan atau lebih berat dengan rindu? Kata orang rindu itu berat, Dilan. Ternyata ada yang lebih berat dari rindu. Apa itu? Memaafkan. Ini ada kisah nak. Motivasi untuk kita semua. Berat memang memaafkan. Tetapi ini kisah menjadi motivasi untuk kita agar mau dan mudah untuk memaafkan. Suatu ketika nih Nabi sedang isi pengajian lah kalau bahasa kita. Nabi bersama sahabat sedang ngasih pengajian, ngasih nasihat. Tiba-tiba nak datang seorang pemuda Ansor, orang Madinah, sahabat. Baru selesai ngambil air wudhu. Wajahnya masih basah dengan wudhu. Dia sambil memegang terompahnya dengan tangan kiri. Datang terlambat. Sebelum dia masuk ke masjid, kata Nabi, sebentar lagi akan lewat penduduk sorga dari sebelah sini. Ditunggu sahabat, siapakah pemuda ini? Ternyata sahabat tadi yang datang terlambat, dia duduk di belakang. Besok, Nabi ketika pengajian, Nabi menyampaikan lagi. Sama. Sebentar lagi kata Nabi, akan datang pemuda ahli sorga lewat pintu sebelah sini. Ternyata siapa? Sama laki-laki kemarin. Hari ketiga, Nabi sedang pengajian juga. Nabi sampaikan yang sama. Sebentar lagi akan lewat penduduk sorga dari pintu sini. Dipikir sahabat, siapa lagi ini? Ternyata laki-laki kemarin. Laki-laki yang sama, tapi 3 kali, 3 hari Nabi katakan penduduk sorga, penduduk sorga, penduduk sorga. Akhirnya ada salah seorang sahabat penasaran. Apa sih keistimewaan sahabat ini? Tidak pernahnya Nabi mengatakan, diumumkan depan sahabat, ahli sorga, ahli sorga, ahli sorga. Sampai 3 kali. Maka ceritanya nak, ada seorang sahabat penasaran. Dia datang ke pemuda yang dikatakan Nabi ahli sorga. Wahai sahabat, boleh dah aku numpang nginap di rumahmu? Karena dia penasaran, apa sih keistimewaan sahabat ini? Sehingga dikatakan Nabi ahli sorga, ahli sorga, ahli sorga. Silahkan, kata pemuda ini, silahkan nginap di rumahku. Dia nginap nak, dengan tujuan ingin melihat apa sih amalan dia. Ternyata di malam hari amalannya biasa. Sebagaimana sahabat lain. Sahabat lain tahajud. Sahabat lain baca Quran, dia baca Quran. Sudah sampai 3, barulah sahabat ini yang nginap berkata, wahai sahabat, sebenarnya aku numpang nginap di rumahmu ini. Aku ingin melihat apa sih amalan istimewamu. Karena asal kau ketahui, setiap kali kau datang terlambat, sebelum kau masuk ke masjid, selalu Nabi katakan akan lewat dari sini ahli sorga. Apa amalanmu? Sehingga itulah kenapa aku tertarik ingin menginap di rumahmu. Apa keistimewaanmu? Tapi ternyata selama 3 malam aku nginap di rumahmu. Menurutku yang kulihat, tidak ada amalanmu yang istimewa dibanding sahabat yang lain. Sahabat lain sholat, kau sholat. Sahabat lain puasa, kau puasa. Tapi kenapa kau disebut Nabi? Engkau ahli sorga. Tunjukkan kepada aku apa amalanmu yang tidak aku ketahui. Apa kata sahabat ini nak? Nak. Betul wahai sahabat. Sebenarnya apa yang aku lakukan, kalian juga lakukan. Tapi mungkin ada satu yang tak pernah kalian lakukan. Dan itu aku lakukan. Kata ahli sorga ini tadi. Apa itu? Aku setiap kali akan beranjak tidur. Jadi sebelum dia berangkat ke tempat tidur, dia selalu berdoa. Ya Allah, aku sudah memaafkan kepada orang-orang yang menzolimi aku. Baik dia minta maaf ataupun tak minta maaf. Baik yang dia lakukan tanpa yang aku ketahui.
Aku sudah memaafkan. Ya Allah, aku tidak akan berbuat dengki. Aku tak akan merasa cemburu kepada orang lain. Jadi sahabat ini ternyata nampaknya kurang air nampaknya. Karena puasa itu nampaknya tuh Pak. Puasa. Dapat air pun belum bangun nampaknya. Nampaknya harus dibuka air tuh kemudian disiram nampaknya. Dan ternyata kata sahabat ini, apa yang aku lakukan? Ternyata satu kata kuncinya apa? Memaafkan. Baik orang itu berbuat salah yang minta maaf atau tidak minta maaf, aku sudah memaafkan. Masya Allah. Setiap akan beranjak tidur. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang disebut Nabi ahli sorga, ahli sorga, ahli sorga sampai 3 hari itu, ternyata apa amalannya? Satu, memaafkan. Ya Allah. Maka pantas kata Nabi, ada 3 akhlaknya ahli sorga. Ketika kita berhasil melakukan ini, kita disebut Nabi ahli sorga. Tapi 3 ini berat. Tapi insya Allah dengan halal bihalal ini akan jadi ringan. Satu kata Nabi. Di antara akhlaknya yang dijamin Nabi ahli sorga. Wa'ti amman haramaka. Ngasih kepada yang pelit. Ya Allah. Ngasih kepada yang pelit. Kita itu punya kebiasaan ngasih kepada orang yang ngasih. Tapi kepada orang pelit mau tak kita ngasih? Kalau ngasih kepada orang yang ngasih wajar. Itu draw. Satu sama. Lagi masak kita gulai nangka. Kemudian kita kasih kepada tetangga. Assalamualaikum Bu, ini ada gulai nangka. Kebetulan kami lagi masak gulai nangka. Apa kata ibu tetangga sebelah? Nanti dulu ya Bu, kami salin dulu tempatnya. Pasti kita ngomong, oh nggak usah Bu, besok aja. Betul? Betul? Kenapa harus besok aja dibalikkan tempatnya? Karena kita berharap besok dia balikkan tempat, ada juga gulainya. Betul? Itu kita. Jadi kalau ngasih berharap dibalik kasih, draw satu sama. Tapi tidak ahli sorga. Sebaliknya. Wa'ti aman haramaka. Memberi kepada orang yang tak pernah memberi. Kan itu berat. Ngasih kepada orang pelit. Tapi itu ahli sorga katanya. Yang kedua. Wa'fu amman zolamaka. Ini. Memaafkan kepada orang yang jelas-jelas berbuat salah. Yang telah menzolimi kita. Dia yang jelas ngupek kita. Dia yang jelas mukul kita. Dia yang jelas nyakiti kita. Kita maafkan. Berat tak nak? Beratnya luar biasa. Itu yang ngecek berat paling kencang punya pengalaman nampaknya. Berat. Tapi karena beratlah maka disebut Nabi. Ikolah akhlak yang dijamin Nabi penduduk sorga. Seandainya tidak berat, tidak mungkin dijamin sorga. Maka ayat yang dibaca Qori'ah teman kita tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Uiddat lil muttaqin. Segeralah kata Allah. Cepat-cepatlah kata Allah. Kau minta ampun kepada Tuhanmu Allah. Dan segeralah kau menjemput sorganya Allah. Yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Itu sorga Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kemarin Ramadan.
kita sudah puasa 1 bulan penuh yang janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Insya Allah kita dapat gelar takwa itu. Tapi siapa ciri orang bertakwa? Tadi dibaca Qari'ah, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra, mereka yang menginfakkan hartanya, yang dia sedekah di waktu lapang maupun sempit, di waktu susah maupun senang, dia tetap berinfak. Kemudian siapa? Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Ya Allah, mampu menahan marah. Semua kita nak punya nafsu marah, betul? Tetapi kita mampu mengendalikan marah. Itu yang dijamin Allah, mereka ahli sorga tadi. Datang sahabat nanya, Rasul, ausini ya Rasul, beri aku wasiat ya Rasul biar bisa masuk sorga. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Apalagi Rasul, masa cuman itu? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Sahabat tadi minta wasiat agar bisa masuk surga. Pesan Nabi cuma satu. La taghdab, jangan marah. Maka ada hadis. La taghdab walakal jannah. Kan anak TK banyak apal. Jangan marah, bagimu surga. Kamu jangan marah-marah. Nanti kamu cepat mampus. Karena marah itu nak bagian dari setan. Maka bagaimana mampu menahan marah? Itulah ahli surga. Maka kata Nabi, orang kuat bukan orang yang mampu berkelahi. Orang kuat bukan yang mampu membanting musuh. Tapi siapa orang kuat yang mampu menahan amarahnya? Dia bisa marah, tapi dia tahan amarahnya. Laisas sadidu bisur'ah. Orang kuat bukan yang bisa membanting musuhnya, bukan yang hebat berkelahinya. Walakinnas sadid man yamliku nafsa indal ghadab. Tapi orang kuat itu kata Nabi, yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah, dia tahan, tidak mau marah. Betul? Maka termasuk ketika teman kita berbuat salah. Teman kita berbuat salah. Kita bisa saja marah kepada teman. Tetapi kita tahan untuk tidak marah. Itulah orang yang disebut Allah tadi. Sorga dan bagian orang-orang bertakwa. Nah, yang ketiga siapa yang disebut Allah tadi ahli sorga? Satu tadi, orang yang menginfakkan di kala lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang mampu menahan marah. Yang ketiga, ini yang forgiveness-nya. Wal afina anin nas. Ayat yang dibacakan Qari'ah tadi. Yang memaafkan sesama manusia. Ya Allah. Memaafkan. Lagi-lagi memaafkan. Ya Allah. Nah, bagaimana rumus biar mudah memaafkan? Pak, memaafkan itu berat. Enak ngomong, tapi praktek berat. Ah, ini rumus. Rumusnya ada 4. 2 yang harus diingat dan 2 yang harus dilupakan. Apa nak? 2 yang harus diingat, 2 yang harus dilupakan. Apa 2 yang harus diingat? Biar mudah ini memaafkan. 1, ingat kebaikan orang tuh kepada kita. Ini biar mudah memaafkan. Ingat kebaikan orang itu kepada kita. Yang kedua, ingat kesalahan kita kepada orang. Betul, teman kita punya salah. Tapi ingat, kita juga pasti punya salah. Maka kalau tidak mau dizolimi oleh teman, rumusnya 1, jangan menzolimi. Betul? Kalau kita ingin dihormati teman, rumusnya 1, ayo belajar menghormati orang. Kalau kita tidak mau disakiti, maka jangan pernah menyakiti. Kalau tidak mau diputusi, maka jangan memutusi.
Setuju? Seorang yang jawab. Setuju? Ini rumus biar mudah memaafkan. Dua yang diingat. Ingat kebaikan teman kepada kita. Yakinlah jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Dan yang kedua, ingat kesalahan kita kepada teman kita. Dua yang harus dilupakan apa? Dua yang harus dilupakan. Satu, lupakan kebaikan kita kepada teman. Jangan diingat-ingat kalau kita sudah berbuat baik. Dan yang kedua, lupakan kesalahan teman itu kepada kita. Dengan rumus dua diingat, dua dilupakan ini, insya Allah kita akan mudah untuk memaafkan. Kalau memaafkan, maka akan lahir namanya kedamaian. Lihat nak, kita itu akan terasa tenang, bahagia kalau tak ada musuh, betul? Kalau tak ada musuh kita pasti bahagia. Tapi coba kalau ada musuh. Misal, sama-sama di jurusan Promkes ini. Ada satu orang musuh kita. Pasti kemana-mana, mau ke kantin. Yang dicari dulu pertama apa? Di mana musuh aku duduk. Jangan sampai nanti duduk sambil makan di samping musuh. Betul? Maka kata orang, 1000 teman itu masih dikit. Tapi satu musuh itu akan terasa banyak. Maka momentum menghapuskan yang namanya permusuhan dengan cara meminta maaf. Inilah momentumnya. Halal bihalal. Selesai tema pertama. From forgiveness to peace. Tema yang kedua. From. Itu. Fellowship to blessing. Blessing. Pokoknya itulah. Dengan kebersamaan akan muncul, akan lahir yang namanya keberkahan. Nah, ada hadis yang menjelaskan tema kedua ini. Al-muslimu ma'al muslimi kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Muslim yang satu dengan muslim yang lain. Itu kata Nabi, mereka saling menguatkan satu sama lain. Muslim satu dengan yang lain. Itu saling menguatkan, laksana satu bangunan yang saling menguatkan. Lihat nak, ini masjid. Masjid ini terdiri dari banyak macam material, betul? Ada pasirnya, ada koralnya, ada semennya, ada batunya, ada besinya, ada kayunya. Semua banyak macam material. Tapi lihat bangunan ini. Kenapa dia berdiri kokoh? Kenapa ini bangunan bisa berdiri kokoh? Walaupun tadi materialnya macam-macam. Karena mereka saling menguatkan. Betul? Mereka saling menguatkan. Kenapa saling menguatkan? Karena tidak ada yang menonjolkan diri. Coba lihat di bangunan. Seandainya kata batu, oh kalau tidak ada aku, tidak akan berdiri di masjid. Nonjol batu. Apa yang terjadi? Maka masjid ini tak akan kuat. Karena ada batu yang nonjol. Begitu juga kalau kata besi. Kalau tidak ada aku, tidak akan berdiri ini bangunan. Maka besi menonjol. Tentu bangunan ini tak indah. Tentu bangunan ini tak megah, tak kuat. Kenapa? Ketika satu sama lain saling menonjol. Tapi lihat, ada batu yang menonjol nak? Tidak. Ada semen yang menonjol? Ada besi yang menonjol? Tidak. Itulah muslim saling menguatkan laksana satu bangunan. Maka dalam kebersamaan itu jangan ada yang merasa aku yang menonjol. Dan ternyata yang menonjol dalam penelitian justru itu jadi penyakit. Lihat wasir, ambeien itu jadi penyakit gara-gara nonjol. Maka gara-gara menonjol mau tidak mau harus diamputasi, dipotong, operasi. Nonjol.
Berarti yang nonjol itu jadi penyakit. Bisul. Bisul itu jadi penyakit gara-gara nonjol. Jerawat. Oh, jerawat bukan penyakit ya. Karena kata kita, jerawatmu ibarat bintang di langit. Tak pernah indah langit kalau tak ada bintang. Azik. Intinya nak, apapun yang menonjol ternyata jadi penyakit. Lihatlah pelajaran dari hadis itu bangunan. Begitulah juga dalam kebersamaan. Bagaimana akan muncul kebersamaan itu dalam keberkahan? Jangan pernah merasa aku menonjol. Oh, kalau tidak ada aku, tidak akan bisa. Oh, kalau tidak ada aku, beda cerita. Jangan pernah merasa menonjol, karena menonjol itu adalah penyakit. Lihat jantung, nak jantung. Hari ini kita masih hidup karena jantung masih berfungsi, masih berdetak. Betul? Jantung yang memompa darah, betul? Seandainya jantung merasa paling berjasa, kemudian jantung keluar dari badan kita, apa yang terjadi? Mati kita. Tapi jantung tetap bekerja tanpa harus menonjolkan diri. Itulah inti kebersamaan. Jangan pernah merasa aku. Maka berjamaah pasti mendatangkan keberkahan. Ketika berjamaah itu kita saling menguatkan, bukan saling menonjolkan. Ya nak. Nak. Selesai. Terakhir. Bagaimana kita ambil pelajaran ketika ketenangan itu lahir dari kebenaran. Jangankan manusia, nak, kucing. Lihat kucing. Tahu kucing? Kucing aja, nak, kita ambil pelajaran. Ketika dia benar, dia akan tenang. Tapi ketika dia salah, dia gelisah. Contoh, ada seekor kucing maling pala ikan. Di bawah tudung, kucing buka tudung nasi, dia ambil pala ikan. Pertanyaannya, nak, kucing yang maling pala ikan tadi, di mana dia makan pala ikan? Pasti dia akan sembunyi makan, betul? Ketika terdengar ada suara dikit, lari tak kucing? Lari. Pertanyaannya, kenapa kucing makannya harus sembunyi? Karena dia tahu dia salah. Dia makan dalam gelisah. Kenapa? Kucing sadar kalau dia salah, dia aja gelisah. Tapi bandingkan, kita buat perbandingan. Seekor kucing kita kasih pala ikan. Kita panggil kucing. Pus misalnya. Pus. Kita panggil kucing itu, nak. Kemudian kita antarkan pala ikan. Di mana kucing itu akan makannya? Jawablah, nak. Dia makan di situ, betul? Tidak mungkin dia makan sambil sembunyi. Dia makan di situlah tempat kita ngasih. Nah, ada suara sekencang apapun, lari tak kucing? Tidak. Kenapa kucing berani makan di situ? Kenapa kucing makan dalam ketenangan? Kenapa, nak? Karena kucing merasa tidak bersalah. Dia merasa benar. Kucing aja nak gelisah ketika dia salah. Benar, dia akan tenang. Apalagi kita manusia. Maka semua kita dengan momentum halal bihalal, pasti ada yang pernah berbuat salah. Yuk, biar hidup ini tenang. Mari, jangan malu, jangan berat untuk minta maaf. Yang dizalimi hari ini, jangan malu, jangan berat untuk memaafkan. Ingat, ternyata orang yang memaafkan dijamin Nabi tadi sorga. Ya nak. Selesai. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح
أنا يا صاحي كي تستريح وبث